Kesempatan hidup kedua. Mungkin itulah ungkapan paling pas menggambarkan kejutan besar pulihnya kesadaran Indra Bekti. Bak sebuah mukjizat pasca ditemukan pingsan di kamar mandi dan mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala. Presenter yang akrab disapa Inbek itu tiba-tiba saja sudah tersadar usai menjalani 2 operasi bedah otak. Meski masih berada di ruang ICU, namun kondisi Inbek betul-betul sudah pulih. Sekaligus mengusir bayang-bayang buruk nasib yang dialami Gugun Gondrong dan Tukul Arwana. Indra Bekti tampak sudah baik-baik saja. Semua organ tubuhnya sudah bisa merespon. Gerakan jari jemarinya, kemampuan mengangkat kaki, sampai menggerakkan bibir. Rangkaian momen ajaib yang membuat uya-kuya, Astrid Indibaren sampai Asri Welas meneteskan air mata. Setelah operasi, alhamdulillah katanya kita dapat informasi untuk bisa melihat. Angkat kaki tadi, angkat kaki terus Tadi dia dibicarain dia sudah ini terus habis itu dia tadi sempat jadi cerita Inbek bilang ayo ini terus dia sempat begini terus tadi Dila pegang tangan Bekti terus gini terus dia tangannya ngebalik terus digenggam jadi dia ada responnya bagus banget. Udah ada respon. Kalau dibilang menurutku pribadi udah mukjizat banget karena cepat banget recovery-nya, dalam artian pasca operasi terus udah bisa respon dengan baik. Terus sekarang dapat kabar juga dari pihak ICU atau rumah sakit kalau memang secara pernapasan atau saturasinya sudah membaik. Jadi ini kabar baiknya adalah sore ini kita lagi nunggu dokter anestesi untuk pencabutan ventilator karena secara pernapasan Bang Indra udah bagus banget. Sudah mandiri, jadi udah bisa berucap-ucap tuh udah bisa walaupun ya nggak terdengar pasti ya suaranya apa. Dila hari ini jauh lebih bisa senyum ya. Kalau kemarin-kemarin tuh kayaknya udah aku pun untuk ngobrol udah nggak mungkin, kita pun semua udah banjir air mata karena ya takut ada hal yang tidak kami inginkan gitu. Tapi hari ini sudah bisa lihat Dila senyum, terus memang tidak semua orang diizinkan untuk boleh menjenguk gitu. Termasuk cepat gitu, maksudnya belum sampai 24 jam Indra udah sadar gitu, dan bisa interaksi. Malah ini bukan sadar berangsur-angsur, ini sadar betul gitu. Jadi ini menurut beberapa tim medisnya ini termasuk baru dan bagus sekali bisa seperti ini. Momen ajaib pulihnya respon Bekti disambut sukacita Adila Jelita. Wanita yang tegar berhari-hari mendampingi Bekti melewati fase antara hidup dan mati. Namun Adila sempat dibuat panik ketika Bekti tiba-tiba saja sudah mampu mengangkat kepalanya yang baru beberapa jam sebelumnya dioperasi medis. Rangkaian momen ajaib Bekti semakin mengagetkan ketika tak cuma pamer respon fisik. Bekti ternyata juga sudah mampu beradu canda dengan Indibaren sahabatnya. Aku nggak bisa nahan emosi pada saat lihat dia, terus dia nengok, dia ngomong gini, "Hai, Jelo." Dia panggil aku Jelo. Lama-lama, "Hai, Jelong," gitu pakai ang belakangnya. Jadi tadi akhirnya aku sempat ketemu, terus aku pegang tangannya, terus aku ya paling tidak menyampaikan rasa senangnya aku gitu, di luar dia belum pulih total, tapi paling tidak senang sekali bahwa aku sudah bisa melihat dia gitu. Sedih lah, pastilah, apalagi kan teman seperjuangan, umurnya juga nggak jauh beda gitu. Jadi sering komunikasi, sering curhat, bahkan kayak Indra Bekti sama istrinya juga yang menjodohkan juga saya istilahnya. Jadi banyak cerita lah aku dan Indra Bekti. Jadi ketika itu tuh sedih banget saat dikasih kabar tuh lagi syuting, sampai udah nggak konsentrasi. Jadi syuting tuh pengen cepat-cepat selesai supaya bisa langsung ke rumah sakit. Alhamdulillah bisa melihat secara langsung Indra Bekti kondisi terkini seperti apa. Bukan hanya keluarga dan selebritis yang dibuat takjub dengan cepatnya Bekti pulih. Bahkan tim dokter pun terheran-heran. Penelusuran tim 1 selebritis mengungkap sebuah fakta menarik. Adanya kekuatan supranatural yang ikut mendukung kesembuhan Bekti yang muncul lewat kekuatan doa banyak pihak yang mujarab melancarkan proses operasi kepalanya.
Selain doa, dipercaya amal perbuatan baik bekti yang begitu banyak dilakukan sepanjang hidupnya diyakini secara ajaib memulihkan kesadarannya. Hari ini aku ada kegiatan Berani Gundul 2019 yang diadakan oleh YKAKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, dan kebetulan aku jadi duta YKAKI-nya. Di sini saya nge-MC dan memberikan support untuk anak-anak YKAKI dan juga tentunya menggalang dana ya untuk buat sekolah di Sambas. Waktu itu aku sampai ke sana, jadi teman-teman artis galangin dana gitu, uangnya yang terkumpul aku langsung kasih ke Sambas. Aku ke sana ke Sambas aku. Kita infoin kalau memang nih banyak loh yang dukung, banyak loh yang support gitu dari keluarga, teman, semuanya. Jadi dia langsung senang, pengen dia cuman gini doang. Terus saya joget-joget gerakin tangannya. Itu yang udah cukup melegakan untuk hari ini kabarnya. Jadi ya mohon doanya lagi sih. Perkembangan bekti pasca operasi tersebut seolah mengulangi lagi kisah Ruben Onsu yang juga pernah masuk ke ICU dan berjuang melawan sakitnya. Yang menarik, Ruben dan Bekti ternyata sama-sama pernah bermimpi bertemu dengan almarhum Olga dan keduanya sembuh setelahnya. Ruben berada di ruang ICU ketika bermimpi bertemu Olga Syahputra. Sementara beberapa tahun silam, Bekti mengaku bermimpi Olga memintanya menjenguknya. Inikah sebuah pertanda atas sakit yang dialami Indra Bekti saat ini? Makan ke tempat mie, langganan gue sama dia tuh, di daerah Tebet. Dari situ, pokoknya ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ini. Situasinya malam. Nah, gue mau balik sama dia, diusir. Sama dia? Sama dia. Lu jangan ikut gitu? Gak usah, gue mau sendiri. Gitu. Di, nanti lu pulang sama siapa? Gue mau dia bisa sendiri. Lu yang di sono. Gitu. Aku sampai dimimpiin itu dia bilang katanya Bekti kalau belum nengok gue gitu. Aduh sedih banget deh jadinya. Ya belum boleh sama manajer lo, gue bilang gitu. Terus di mimpi itu, iya nih gue sakit hati katanya gitu, dia bilang. Gak tahu deh kenapa tuh sakit hatinya ya. Terus ya udah dari situ terus dia minta cariin tukang pijet. Tetap ngelucu. Dia suka datang, aduh dia datang aja tetap ngelawak loh gitu di dalam, kadang-kadang tuh suka kenapa sih lo harus nggak ada sih ga gitu. Pada saat waktu aku belum waktu dia ada di Singapura itu dia sering datang ke mimpi aku gitu waktu dia di Singapura itu. Jadi berarti kayaknya pengen didatengin gitu, tapi ya apa daya ya udahlah.